Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hukum Perikatan yang memahami dasar-dasar perikatan. Saya di sini sebagai moderator dan juga bersama teman-teman saya ada Salma, ada Selly, ada Erlangga, ada Agnia, ada Insyira, dan saya sendiri Dava Alifian. Langsung saja presentasi yang membacakannya di bab pertama itu oleh Agnia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Agnia. Saya akan membahas seputar pengertian dari perikatan. Dalam buku yang berjudul Perikatan pada umumnya, menggunakan secara harfiah kata perikatan sebagai terjemahan istilah verbin tennis yang merupakan pengambil alihan dari kata obligation dalam Kode Sivil Prancis. Dengan demikian, perikatan merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut. Menurut Sebekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih tepatnya, dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan sebagai kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berpiutang. Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka dari itu, ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum undang-undang. Hal ini dipertegas berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, jika salah satu pihak tak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat dituntut di pengadilan. Rumusan, definisi, maupun arti istilah perikatan tidak diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Ditegaskan bahwa setiap perikatan dapat terjadi karena adanya persetujuan antar pihak maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang lapangan harta kekayaan yang melakukan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini, Polmar menyatakan ditinjau dari isinya, perikatan itu ada selama seseorang itu, debitur, harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hukum. Dari rumusan yang telah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwasanya suatu perikatan ini memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama adalah perikatan itu pasti adalah sebuah hubungan hukum. Unsur yang kedua, hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang. Unsur yang ketiga, hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Poinnya adalah kekayaan. Unsur yang keempat, hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan, yakni ini disebut dengan prestasi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada pasal 1233 KUH Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak dan sebagai akibat perintah perundang-undangan. Oleh karena itu, hubungan hukum dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum yang disengaja ataupun tidak, serta dari suatu peristiwa hukum atau bahkan dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan perikatan, misalnya, tampak dalam putusan pengadilan
yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya. Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih, yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan tersebut sekurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban pada satu sisi, yaitu debitor, dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain yang disebut dengan kreditor. Tak mungkin lahir suatu perikatan yang hanya terdiri dari satu pihak saja, meskipun dalam pihak tersebut terdapat lebih dari satu orang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sisi perikatan, dari sifat perikatan itu sendiri yang melahirkan kewajiban pada pihak yang satu dalam perikatan. Kewajiban pada satu pihak, meskipun tak disebutkan secara langsung dalam sebagian besar ketentuan KUH Perdata, dapat melahirkan atau menciptakan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan menekankan kewajiban yang harus dipenuhi, KUH Perdata memberikan kedudukan yang penting bagi para pihak yang berkewajiban, yaitu debitor. Dalam sudut pandang KUH Perdata, pihak yang berkewajiban harus dapat ditentukan dan diketahui. Oleh karena tidaklah mungkin suatu perikatan dapat dipenuhi jikalau tak diketahui dengan pasti para pihak yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban tersebut. KUH Perdata memungkinkan penggantian pihak yang berhak atas pelaksanaan kewajiban kreditor tanpa persetujuan pihak yang berkewajiban, yaitu debitor. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah hubungan hukum yang lahir merupakan hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Poin di sini adalah harta kekayaan. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan melibatkan dua macam. Yang pertama adalah menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Lalu yang kedua, berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Dalam perspektif ini, maka setiap hubungan hukum yang tak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan, pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum perikatan. Kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan. Contoh hubungan hukum yang membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban adalah bila Ali berjanji menjual mobilnya kepada Badu, maka akibatnya Ali wajib menyerahkan mobilnya itu kepada Badu dan berhak menuntut harganya. Sedangkan Badu wajib menyerahkan uang sebagai harga mobil ini. Apabila salah satu pihak tidak memiliki kewajibannya, maka hukum dapat memaksa agar kewajiban itu dapat dipenuhi. Perlu diingat bahwa tidak semua adanya hubungan hukum adalah perikatan. Misalnya, suatu janji menonton film bersama. Janji yang demikian tak dapat disebut perikatan karena hubungan mereka tergolong dalam lapangan moral, bukan hukum, sehingga pelanggarannya ada lapangan sosiologis, bukan di lapangan hukum. Untuk menilai suatu hubungan hukum di perikatan atau hukum, maka terdapat ukuran atau kriteria tertentu. Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang. Belakangan ini, hal itu telah ditinggalkan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tak dapat dinilai dengan uang. Terhadap apa yang disebutkan terakhir ini, bila pelanggarnya tak diberi sanksi, maka dirasa tak ada keadilan dalam masyarakat itu. Dan hal itu bertentangan dengan salah satu dari tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Jadi, hubungan hukum merupakan perikatan bila memuat kriteria dapat dinilai dengan uang dan atau adanya rasa keadilan. Teman-teman, jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan pada pasal 1234 KUH Perdata, di mana dinyatakan bahwasanya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Maka dapat kita lihat bahwa KUH Perdata sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian perikatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Agnia telah membacakan materi pertama. Dan selanjutnya ada Salwa yang ingin membacakan materi kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma yang akan menjelaskan materi mengenai perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum yang konkret dan menimbulkan adanya perikatan. Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. Nah, di dalam menjalankan perjanjian ini terdapat syarat sahnya yang dikutip dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain 1. Sepakat mereka yang mengikat diri. Artinya dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Maka kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan di sini artinya cakap bertindak, yaitu kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 KUH Perdata meliputi anak di bawah umur, orang dalam pengampunan, orang-orang perempuan atau istri. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu di sini adalah suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Misalnya dari segi jumlah, jenis, dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut, benda yang dijadikan objek perjanjian dengan hal tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut antara lain, barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalanan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian. Yang ketiga, dapat ditentukan jenisnya. Yang keempat, barang yang akan datang dapat ditentukan sebab dan jenisnya. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal dalam hal ini merupakan suatu perjanjian yang artinya sebab-sebab hukum itu menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang dalam peraturannya, keamanannya, dan ketertiban umum, dan sebagainya. Lalu syarat dan kesepakatan ini perjanjian ini akan dianggap sah apabila memenuhi keempat syarat sah di atas. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat di atas yang disebutkan dalam pasal 1320
Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Selanjutnya, materi mengenai kontrak akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Salma. Selanjutnya materi ketiga itu akan dilanjutkan oleh Saudara Airlangga. Baik, Saudara Airlangga, waktu dan tempat dipersilakan. Mengenai kontrak, menurut terjemahan dari Black's Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama adalah para pihak, yang kedua adalah kesepakatan antara para pihak, yang ketiga adanya satu hal atau objek tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Next. Dalam suatu perjanjian atau kontrak harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan. Antara lain, yang pertama adalah azas konsensualisme, yaitu azas kesepakatan di mana suatu perjanjian atau kontrak dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat. Yang kedua adalah asas kepercayaan yang harus ditanamkan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatuhan yang berlaku. Yang keempat, asas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kelima, asas keseimbangan. Maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Yang keenam adalah asas moral. Adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Yang ketujuh adalah asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Yang kedelapan adalah asas kepatutan. Maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan. Sebagaimana ketentuan pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Yang kesembilan adalah asas kebiasaan. Maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan sesuai dengan isi pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian. Meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat nomor 1 dan nomor 2 di atas memberi dasar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memohon kepada pengadilan yang berwenang untuk membatalkan kontrak tersebut. Sementara itu, pelanggaran atas syarat nomor 3 dan nomor 4 mengakibatkan kontrak yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke,
Terima kasih kepada Saudara Erlangga telah menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya itu akan dilanjutkan lagi oleh Insyira. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyira Astiani Pratiwi akan menjelaskan mengenai dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan yang diterapkan di Indonesia itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dapat disingkat dengan KUH Perdata yang memiliki 3 poin penting. Poin-poin tersebut antara lain ada perikatan yang timbul dari suatu persetujuan atau perjanjian, ada perikatan yang timbul dari undang-undang, ada perikatan yang terjadi bukan karena persetujuan atau perjanjian, melainkan terjadi karena perwakilan sukarela dan perbuatan melanggar hukum. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Perikatan itu dapat lahir dengan adanya suatu perjanjian yang sah, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, atau ketidakcakapan. Sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan yang timbul dari perjanjian ini merupakan perikatan yang lebih utama karena para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, itu ada perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan ini termaktub dalam pasal 1352 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang timbul dari undang-undang atau semata-mata karena undang-undang merupakan perikatan yang kewajiban di dalamnya itu diperintahkan secara langsung oleh undang-undang itu sendiri. Contohnya, seperti kewajiban pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga atau disebut dengan kewajiban alimentasi. Kemudian yang ketiga, itu ada perikatan yang terjadi bukan karena persetujuan atau perjanjian, tetapi terjadi karena perwakilan sukarela dan perbuatan melanggar hukum. Perwakilan sukarela atau dapat disebut dengan perbuatan sah menurut hukum, itu merupakan ketika seseorang yang mengurus kepentingan-kepentingan secara sukarela atau tidak diminta oleh siapapun. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 1354 KUH Perdata yang berbunyi, jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas. Sedangkan perbuatan melanggar atau melawan hukum memiliki definisi yang termaktub dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu wajib untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Kedua perbuatan tersebut merupakan sebagai contoh dari perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang sebelumnya juga telah tercantum dalam pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang timbul dari undang-undang adalah perikatan yang timbul karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian undang-undang yang menetapkan adanya suatu hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih kepada Saudara Insyira yang telah menjelaskan materi tersebut, dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Selin Lutia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya Selin Putri akan menjelaskan tentang sumber-sumber perikatan. Sumber-sumber perikatan itu ada dua, yang satu perjanjian dan yang kedua ada undang-undang. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, perjanjian yang terjadi di hukum perikatan terdapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu perjanjian yang terjadi secara lisan dan perjanjian yang terjadi secara tertulis. Yang kemudian ada perjanjian yang terjadi dengan undang-undang. Perikatan yang terjadi karena undang-undang. Contohnya adalah pasal 104 KUH yang yaitu tentang kewajiban antara orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah. Nah, hak yang diperoleh dari undang-undang ini disebut dengan hak alimentasi.
Selanjutnya, perikatan yang lahir karena perbuatan orang yang halal atau tidak melawan hukum terdapat pada pasal 1354 KUHP yang yaitu tentang perwakilan sukarela. Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zakur naming, serta terdapat pada pasal lainnya yaitu pasal 1359 KUHP tentang pembayaran tanggungan. Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan konsermatida. Ya, contohnya diatur dalam pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa ia perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Persyaratan dalam perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang kedua, perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Yang ketiga, harus ada kerugian. Yang keempat, harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian. Yang kelima, harus ada kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Seti telah menjelaskan ya. Jadi gini kesimpulannya itu ialah perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang salah satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Dari rumus ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum waris, dalam bidang hukum pribadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1331 ayat 1 dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penentuan di hadapan hakim. Akan tetapi apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektifnya, misalnya salah satu pihak kedua dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di depan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian itu. Oke, baik, terima kasih. Ini dari presentasi kelompok kami, kelompok pertama. Jika kami banyak kesalahan, tolong dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.